Bapak Ibu sidang Jumat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita Natal. Kita akan mengikuti ibadah Natal pertama bersama-sama pada hari ini. Pertama-tama, atas nama MPH Majelis Jemaat GKI Barimba terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan menyampaikan firman Tuhan pada Natal hari ini. Kepada Bapak Penetua Mardi Ampung sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah kita. Penetua diakon dari lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan pada kebaktian hari ini. Bapak Diakon Budi Alfianto SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Saudari Astriani Yulincia dan Saudari Gresela yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Agustinus Samail selaku petugas operator sound system. Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia. Dan kepada segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah pada Natal yang pertama di Gereja Barimba maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Kami ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Berita Jumat hari ini Rabu 25 Desember 2024 sebagai berikut. Satu Romawi berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 yaitu Natal yang kedua pada waktu 8.30 WIB atau jam setengah 9 pagi sebagai berikut. Petugas mimbar lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3. Pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH. Yang menjadi liturgus Ibu Penetua Yulita Tando SPD AUD. Song leader Saudari Adeline Febria STH dan Saudara Alexander Kurniawan. Pemain keyboard atau musik Bapak Diakon Budi Alfianto SPD. Liturgi yang kita gunakan nanti pada hari Natal yang kedua yaitu tanda ibadah hari Natal bentuk yang kedua. Nas Alkitab pembacaan dari Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai 12. Kemudian nas yang menjadi khotbah terambil dari Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-20. 2 Romawi berita keuangan. Berita keuangan untuk sementara kosong nanti diberitakan pada hari Minggu depan karena sudah disampaikan di berita jemaat tanggal 22 Desember 2020. Yang ketiga diundang untuk berdiri. Hari Raya Natal ini jadi dalam nama Allah Bapa yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah
dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 97, bait 1 hingga bait yang ketiga. Hai malaikat dari surga, dengarkanlah akan nas pembimbing bagi kita saat ini yang terdapat dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 dan ayat yang kelima. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kita menyanyi dari NKB nomor 65, bait 1 sampai 3. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama bangkit berdiri
Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kudus, kami datang kepadamu dengan rasa syukur yang mendalam atas kasih karunia yang tak terbatas. Terima kasih atas pengampunanmu yang melimpah, kasih-Mu yang tanpa batas, dan kehadiran-Mu yang menyertai setiap langkah hidup kami. Pada hari yang kudus ini Bapa, kami datang menyembah-Mu karena begitu besar kasih dan kemurahan-Mu bagi kami, sehingga Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan kami orang berdosa. Berkatilah jemaat-Mu yang hadir saat ini, agar kasih-Mu mewarnai setiap langkah hidup kami. Kirimkan Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan menguatkan kami dalam setiap perjalanan hidup, sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu kepada sesama. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kiranya kelahiran Kristus yang penuh kasih ini membawa perubahan dalam hidup kami untuk lebih saling mencintai dan berbagi perdamaian dengan sesama. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu dan berharap agar cahaya Natal mewujudkan dalam hidup kami, membawa kedamaian yang sejati. Tuhan, terima kasih atas anugerah hidup yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas keluarga, sahabat, dan setiap berkat yang kami terima sepanjang tahun ini. Kami bersyukur karena Engkau selalu hadir dan setiap langkah kami memberikan kami kekuatan, penghibur, dan harapan. Bapa, kami menyadari bahwa di dalam kehidupan ini kami seringkali berbuat dosa di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Terimalah pujian dan sembah kami ini. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini layak di hadapan-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab padamu ada pengampunan. Engkau telah datang sebagai anak manusia yang berkuasa mengampuni dosa. Dengarkanlah berita anugerah sebagaimana yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan Alkitab kita untuk hari ini terambil dari Perjanjian Lama Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, Putra Natal yang kudus, di mana saat ini Tuhan kami boleh bersama-sama sidang jemaat-Mu datang ke rumah gereja-Mu ini untuk memuji memuliakan kebesaran akan nama-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu yang menubuatkan kelahiran Juru Selamat yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di dunia ini untuk kami orang yang berdosa, dan Engkau membawa kami ke dalam keselamatan yang sejati. Pimpinlah kami dan hikmat dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami akan firman. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, sukacita bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Perjanjian Lama Yesaya pasal 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6.
dengan perikop kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Sebelum pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Oktavianti STH, baiklah kita mendengarkan puji-pujian dari seksi pelayanan perempuan Jemaat GKI Barimba.
Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan dalam kita merayakan Natal. Dan firman Tuhan akan kita dengar dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa secara bersahutan. Tuhan menganugerahkan Roh Kudus-Nya kepada saudara-saudara dan menganugerahkannya kepada saudara juga. Amin. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-7 dengan perikop kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Kita bersuka cita pada hari ini. Seluruh dunia, seluruh bangsa merayakan Natal. Kita merayakan kelahiran Yesus Kristus yang telah terjadi beberapa ribu tahun yang telah lampau di Bethlehem. Saudaraku yang terkasih, Allah itu selalu bekerja di sepanjang sejarah umat manusia, dan Allah itu selalu bekerja untuk menggenapi rencananya demi menyelamatkan manusia. Sejak awal dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama bahwa Allah hendak menyelamatkan umatnya yang berdosa, dan itu digenapi melewati kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai Mesias, Tuhan dan Juru Selamat. Dalam teks Alkitab ini kita melihat bagaimana Allah bekerja, Allah berkarya untuk menggenapi rencananya itu. Ia memakai suatu dekret Kaisar Agustus pada saat itu, yang mana Kaisar Agustus ini menetapkan sensus di seluruh daerah kekuasaannya. Tentu tujuannya pada saat itu adalah untuk tujuan militer maupun untuk pajak. Tetapi kita melihat meskipun ini satu dekret perintah dari Kaisar Agustus, kita melihat bahwa semua di balik itu ada rancangan Tuhan. Karena melewati jalan demikian, nubuat dan janjinya dalam Perjanjian Lama bahwa anaknya akan lahir di kota Bethlehem sebagaimana dinubuatkan dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1. Itu akan digenapi melewati satu perintah dekret Kaisar Agustus. Sehingga Maria dan Yusuf mungkin tidak menyadari hal tersebut saat mereka mentaati perintah dari Kaisar Agustus dengan pulang ke kampung halaman untuk mengikuti sensus penduduk ini. Padahal perjalanan dari Nazaret di Galilea ke kota Bethlehem itu sangat jauh, kira-kira 120 km
perjalanan yang jauh, perjalanan yang melelahkan, sarana transportasi tidak seperti kita sekarang. Sarana transportasi hanya memakai mungkin jalan kaki diiringi dengan kuda atau keledai yang ada pada saat itu, tetapi itulah yang harus dilakukan Maria dan Yusuf. Bahkan perjalanan yang melelahkan mengingat kondisi Maria pada saat itu sedang hamil tua. Nah, dapat kita bayangkan begitu lelahnya perjalanan ini menuju ke kota Bethlehem untuk bisa mematuhi perintah dari Kaisar Agustus itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ternyata perjalanan yang melelahkan bagi seorang wanita yang hamil tua, menghadapi penolakan juga dari tuan rumah untuk kamar atau penginapan sebagai tempat mereka menginap berteduh dan melahirkan, itu sangat sulit ditemukan di Bethlehem itu. Tidak ada tempat. Sampai dikisahkan kepada kita bahwa Maria harus melahirkan di tempat yang sangat-sangat tidak layak bagi kita secara manusia, yaitu di kandang binatang. Tetapi itulah yang harus terjadi, bahwa Maria melahirkan di kandang binatang, dan semuanya itu ada di dalam pengaturan Allah. Ada dalam pengaturan Allah. Maria harus melahirkan di kandang binatang. Bayinya dibungkus dengan lampin yang kasar, diletakkan di dalam palungan yang kotor, yang hina, sangat jauh dari kelayakan bagi kita dalam pandangan manusia saat ini. Tetapi itulah yang terjadi di Bethlehem. Bayi Yesus itu lahir di tempat yang hina. Tidak ada fasilitas, tidak ada hotel, tidak ada tempat bidan atau klinik seperti sekarang ini. Nah, saudara-saudara, namun semuanya itu selalu dalam pengaturan Allah. Semuanya itu melambangkan kepada kita anak Allah yang mulia dan agung itu. Ia rela mengosongkan dirinya dengan datang menjadi manusia, bahkan lahir di tempat yang hina. Kasihnya membuat ia rela menjadi miskin, supaya kita boleh menjadi kaya dalam segala hal, supaya kita menjadi kaya dalam anugerahnya. Ia memang tidak memiliki tempat di dunia karena dunia menolak dia. Tempat yang layak bagi dia hanya di atas kayu salib. Dan ia rindu lahir di dalam hati setiap orang yang mau membuka hati untuk menyambut dia. Namun sayang, orang-orang menolak dia karena lebih tertarik kepada hiruk pikuk dunia dan kenikmatannya. Itulah peristiwa kelahiran Natal yang pertama di Bethlehem. Semua orang sibuk dengan hiruk pikuknya, tetapi di kandang yang hina itu telah lahir bayi yang suci dan kudus, yang kelahirannya tentu ada alasan. Kelahirannya dirancangkan untuk manusia. Karena itu Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kelahirannya menjadi sumber pengharapan bagi manusia, bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Di dalam Yesus Kristus ada terang kehidupan, sehingga manusia yang lama yang dulunya hidup dalam kegelapan, kini sudah tidak lagi tinggal di dalam kegelapan itu.
Karena bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah lahir itu, maka ia menjadi anak-anak terang Kristus yang memperoleh jaminan kehidupan yang kekal. Karena Tuhan rindu supaya kita ini tidak binasa, mati oleh karena dosa-dosa kita. Itulah Bapak Ibu Saudara kita yang ada beribadah di seluruh dunia pada hari ini, merayakan Natal. Kenapa Yesus lahir untuk kita? Kelahirannya adalah untuk menyelamatkan kita. Karena kita dia lahir, karena kita dia disalibkan, karena kita dia mengorbankan diri. Dan bukankah itu adalah kasih Tuhan yang besar, kasih yang agung, kasih yang sempurna? Merayakan Natal mengingatkan akan kasih Allah yang besar itu. Di Bethlehem itu, di Natal yang pertama itu, tidak ada tempat baginya. Karena itu ketika kita merayakan Natal ini, Tuhan mau kita membuka hati kita, membuka hidup kita, menjadi tempat Dia ada, berada. Jadikan hati kita, hidup kita, keluarga kita, rumah kita sebagai tempat palungan Yesus Kristus ada. Sehingga ketika Ia ada di situ, kita akan merasakan kehangatan kasih Kristus. Hari ini kita bersuka cita, kita merayakan Natal di setiap keluarga, di setiap rumah tangga kita. Anak-anak, keluarga, orang tua boleh berkumpul. Bahkan mungkin juga ada yang tidak bisa berkumpul. Bahkan mungkin juga ada yang tidak seberuntung kita dengan situasi kondisi yang tidak diharapkan dalam kesendirian untuk merayakan Natal. Dan hari ini Bapak Ibu, berita Natal mau menyapa kita. Apapun situasi, kondisi yang kita hadapi, yang kita alami saat ini, jangan sampai karena situasi kondisi itu membuat kita tidak bersuka cita pada hari ini. Mari kita bersuka cita, melewati kita, membuka hidup kita, hati kita untuk Yesus menaungi, memenuhi, memimpin hidup kita, agar kita merasakan kehangatan kasih Tuhan itu. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, dari nas ini kita belajar bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam kehidupan serta untuk kebaikan setiap orang yang berkenan kepadanya. Marilah kita belajar mempercayai Dia, mentaati kehendaknya, mempersilahkan Tuhan Yesus lahir dalam hidup kita, agar Ia bebas memimpin hidup kita. Selamat bersuka cita pada hari ini. Selamat merayakan Natal. Mari kita rasakan kehangatan kasih Tuhan di dalam hati kita, dalam hidup kita, keluarga, rumah tangga kita. Dan kita melangkah dalam iman bersama-sama dengan Tuhan. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama, mari kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 120, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Kidung Jemaat 120. Hai siarkan di gunung. Waktu kau gembala
Ibu jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Hari ini kami bersama dengan seluruh umat Kristiani di seluruh dunia merayakan Natal. Merayakan kelahiran Yesus Kristus yang telah terjadi di Bethlehem beberapa ribu tahun yang telah lewat. Kelahirannya menjadi sumber pengharapan bagi kami, bahwa Yesus Kristus lahir untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Yesus Kristus datang ke dunia ini di tempat yang hina, menunjukkan kerendahan hatinya. Ia rela mengosongkan dirinya, sama seperti manusia, kecuali dosa. Dan biarlah kami yang merayakan Natal pada saat ini, pada hari ini, kami boleh membuka hati kami, membuka hidup kami sebagai palungan Yesus Kristus hadir di dalam hidup kami. Dan kami merasakan kehangatan kasih Tuhan itu bekerja di sepanjang hidup kami. Ketika kami merayakan Natal pada hari ini, dalam berbagai situasi kondisi yang kami hadapi, mungkin pada saat ini ada yang bersuka cita merayakan Natal, boleh berkumpul bersama dengan anggota-anggota keluarga. Mungkin juga ada yang merayakan Natal di dalam kesendirian, jauh dari keluarga, atau karena situasi kondisi keadaan yang memisahkan. Biarlah Bapa, apapun situasi kondisi yang kami hadapi, tidak membuat kami kehilangan sukacita daripadamu. Sungguh kami boleh menikmati kedamaian, kasih Kristus yang luar biasa terjadi dalam hidup kami. Pesta iman yang kami rasakan boleh kami nyatakan dalam syukur terima kasih kepada Tuhan. Di setiap keluarga, di setiap rumah tangga yang boleh menyediakan segala hal untuk pesta iman kami pada hari ini, biarlah Tuhan memberkatinya. Kami serahkan segenap keluarga rumah tangga kami, usaha dan pekerjaan kami, anak-anak kami, rumah tangga kami, cita-cita, impian dan harapan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bekerjalah Tuhan seluas-luasnya, menyatakan hal yang baik untuk kami, dan kami percaya bahwa dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya Tuhan, kami pun juga menyerahkan jemaat-Mu dimanapun berada. Jemaat GKI Barimba ini Tuhan berkati. Tolonglah mereka dalam situasi kondisi yang mereka alami. Topanglah warga jemaat-Mu agar terus berharap akan kasih setia kemurahan Tuhan, terus setia memegang teguh iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan. Walaupun berbagai pergumulan hidup yang dialami, Tuhan tetap hadir, menolong, menopang dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Allah Bapa di sorga, jangan biarkan perayaan Natal kami membuat kami hanya terfokus kepada hiruk pikuk keramaian dunia ini, tetapi kami melupakan esensi Natal itu sendiri, bahwa Yesus yang hadir mau menyapa kami agar kami membuka diri kami untuk Tuhan bekerja, mengubah hidup kami menjadi pribadi yang lebih baik. Biarlah Bapa, kami boleh merayakan Natal ini dengan berkomitmen untuk bisa menjadikan diri kami sebagai pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di tengah-tengah kami merayakan Natal ini juga, kami mendoakan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Biarlah Bapa, Engkau menjamah, Engkau memulihkan saudara-saudara kami yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit dalam keadaan sakit. Jamahan Tuhan boleh terjadi atas hidup mereka. Saudara-saudara kami yang tengah mencari pekerjaan, saudara-saudara kami yang tengah menantikan pasangan hidupnya, menantikan keturunan dalam keluarga rumah tangganya, Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada mereka, indah pada waktunya. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami serahkan Bapak Herdama di Ajang yang berulang tahun ke-71. Kami serahkan saudara Sunatalia yang berulang tahun ke-20.
Kami doakan Bapak Y. Krisman yang berulang tahun ke-64, dan kami doakan juga Bapak Roben Yakub yang berulang tahun. Biarlah Bapak, saudara-saudara kami ini bersukacita atas pertambahan usia. Melewati itu juga Tuhan menyatakan berkat-Mu atas hidup mereka. Kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, damai sejahtera, dan kesuksesan keberhasilan dalam usaha pekerjaan dan cita-cita harapan mereka. Kami mendoakan juga keadaan bangsa dan negara kami. Pulihkanlah keadaan dunia ini dari segala bentuk-bentuk kekerasan, ketidakadilan, bencana alam, peperangan, dan lain sebagainya. Tuhan hadir menolong menopang mereka. Dan kami juga selalu mendoakan saudara-saudara kami yang lemah, yang miskin, yang terpenjara, yang tidak berdaya karena kondisi situasi keadaan yang terjadi. Inilah kami sebagai bentuk kebersamaan kami mendukung saudara-saudara kami dalam doa. Para pemimpin kami juga, Tuhan nyatakan kepada mereka roh yang takut kepada Tuhan, agar mampu memimpin dengan arif, adil, dan bijaksana. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Inilah seruan permohonan doa kami pada hari ini. Dan jikalau Tuhan berkenan sepanjang hari ini kami merayakan Natal, Tuhan memberikan cuaca yang baik untuk kami. Namun segala sesuatu, jadilah kehendak-Mu yang baik, bukan kehendak kami yang jadi. Sebab Engkau merancangkan rancangan yang indah dan penuh dengan damai sejahtera. Doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memberikan kesempatan kepada puji-pujian dari keluarga Sumerta. Sekali lagi, puji-pujian dari keluarga Sumerta. Ya, kami mohon kepada keluarga besar Aronsongan ya, untuk bisa sama-sama menyanyi di depan. Mohon izin sebentar, saya akan berbicara sebelum menyumbangkan pujian. 44 tahun saya melayani jadi pendeta, dan nikahnya di sini tahun 1990. Jadi saya adalah diberkat nikahnya di sini tahun 1990. Selama 44 tahun saya tidak pernah menyanyi di sini. Jadi saya merasa ini suatu hal yang sangat bersukacita karena kita bisa Natal di tempat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat betapa ya susahnya kita katakan, karena gereja ini dulu waktu saya nikah seperti ini ukurannya. Hanya yang berubah
warna. Jadi 44 tahun sekian banyak pendeta yang sudah melayani di sini, kita masih dalam perjalanan di tempat begitu. Bicara tentang sejarah Berimba ini, dulu kalau Paskah sangat banyak sekali orang-orang yang datang dari berbagai daerah, dari kabupaten, bahkan provinsi, sampai ke luar negeri. Potensi-potensi yang ada di Berimba ini, bahkan ada yang profesor, doktor, tapi kemana mereka? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Subtema kita ini adalah bertumbuh dan berbuah. Saya bilang kita ini memang bertumbuh, berkembang, tapi tidak berbuah di Berimba ini. Karena buahnya itu di sana sini. Jadi sedikit saja yang berbuah di sini. Artinya apa? Bahwa sejarah pertama berdirinya gereja di tempat ini seharusnya kita sudah jauh lebih. Di seberang sana itu adalah anak dari gereja ini. Itu yang harus kita pahami. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu, tema Natal kita ini, lihatlah ke Bethlehem. Inilah Bethlehem tempat kita, ya. Kita lahir, tempat nenek moyang kita, tempat kita hidup dari dulu sampai sekarang ini. Dulu ada PPG, ada banyak pembangunan sekolah pendidikan, guru-guru. Tapi kenyataan sampai sekarang ini, apa yang menjadi masalah bagi kita? Ini solusinya harus kita pikirkan, kita renungkan. Karena itu mari, dikatakan dari tema kita ini, lihat kembali sejarah Berimba ini. Ada saudara kita yang di luar negeri, di provinsi lain, di kabupaten lain, di desa lain. Coba panggil mereka, ayo kita mari membangun gereja yang sudah kita persiapkan itu. Nggak usah banyak, mereka kasih 1 lembar seng, 100.000 atau seberapa, kita akan menjadi hebat di Berimba ini. Ataupun jika kita yang punya rumah-rumah di perantauan-perantauan, dalam pikiran saya, ya, kalau kita pindahkan ke sini semuanya, termasuk rumah saya, kebun saya, dipindahkan sini penuh nih, sampai ke atas sana. Inilah yang menjadi kota besar yang dikatakan Bethlehem yang baru. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya mengajak kita untuk melihat kembali, dukunglah ya kampung kita ini, tanah tumpah darah kita ini. Kita sama-sama untuk membangun gereja itu. Karena gereja akan berpengaruh. Ketika di sini saya melihat Ibu Pendeta khotbah, diam, tenang, menghayati, merenungkan. Ini tempat pembinaan iman, mental, semangat untuk kita hidup dalam kebaikan dan dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Kalau kita sudah tidak ada kebaikan, sudah tidak ada kebersamaan, apa yang terjadi? Inilah yang kita rasakan, adanya damai, sukacita. Malam tadi berbagi hadiah, ya, yang tidak memberi, tidak membeli dan segala macam, tapi dia bisa dapat. Inilah namanya jalinan kasih. Saya kira itu saja dulu. Minta maaf mungkin ada yang menyinggung atau tidak berkenan. Inilah yang bisa saya katakan. Dan keluarga besar ini, kami akan menyanyi lagu Kidung Jemaat nomor 425 kalau tidak salah, Berkumandang Suara dari Seberang.
Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdiri bersama-sama, sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Setelah itu kita sambut dengan menyanyi Immanuel, Immanuel, Immanuel. Mari kita katakan demikian dari mulut dan hati kita. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Immanuel. Silakan duduk kembali. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkanlah nas persembahan yang diambil dari Matius pasal 2 ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia.
Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi yang penuh kasih, saat ini kami bersyukur atas hadiah Natal, kelahiran Putramu Yesus Kristus. Terima kasih atas keajaiban dan keindahan yang Engkau curahkan kepada kami melaluinya. Terima kasih atas kesempatan untuk merayakan kasih-Mu yang tak terbatas dalam bentuk yang paling murni. Kami mengakui keberadaan-Mu dalam setiap detik hidup kami. Saat ini kami mau membawa persembahan syukur kami kepadamu dengan hati yang tulus. Terimalah persembahan syukur kami kepadamu, agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan persembahan ini. Amin. Sementara persembahan syukur kita edarkan, kita iringi dari menyanyi Kidung Jemaat 119 bait 1 hingga bait seterusnya sampai selesai pundi-pundi persembahan diedarkan. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elokkanlah Rajamu menebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di dalam dunia. Sejahtera penuh berkah, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Bait yang keempat, Dialah
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kami undang untuk bangkit berdiri. Kita kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 100. Muliakanlah. terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.